Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau sekalian begitu rendah dalam akhlakmu. Engkau sekalian duduk di kursi mewah, mengajar orang-orang dari generasi yang lebih muda dari jenismu dan mendudukkan mereka semua bersamamu. Engkau sekalian tidak tahu bahwa keturunanmu itu sudah lama tidak bernapas dan kehilangan pekerjaanku. Kemuliaanku bersinar dari negeri timur ke negeri barat. Tetapi ketika kemuliaanku menyebar ke ujung-ujung bumi dan mulai bangkit dan bersinar, aku akan mengambil kemuliaanku dari timur dan membawanya ke barat, sehingga orang-orang dalam kegelapan yang telah meninggalkanku di timur akan kehilangan penerangan sejak saat itu. Bila itu terjadi, engkau sekalian akan hidup di lembah bayang-bayang. Sekalipun orang-orang pada zaman sekarang 100 kali lebih baik dari sebelumnya, mereka tetap tidak dapat memenuhi persyaratanku. Dan mereka tetap tidak menjadi kesaksian akan kemuliaanku. Bahwa engkau sekalian mampu menjadi 100 kali lebih baik daripada sebelumnya, sepenuhnya merupakan hasil pekerjaanku. Itulah buah yang dihasilkan dari pekerjaanku di bumi. Namun, aku tetap merasa jijik terhadap tutur kata dan perbuatan serta akhlakmu. Dan aku pun merasakan kebencian yang luar biasa terhadap caramu bertindak di hadapanku. Sebab engkau sekalian tidak memiliki pemahaman apapun tentang aku. Jadi, bagaimana engkau bisa menjadi perwujudan kemuliaanku? Dan bagaimana engkau bisa benar-benar setia pada pekerjaanku di masa depan? Imanmu sangat bagus. Katamu, engkau bersedia mengorbankan seumur hidupmu demi pekerjaanku, dan bahwa engkau bersedia berkorban nyawa untuk itu. Tetapi watakmu tidak banyak berubah. Engkau hanya berbicara dengan arogan, padahal perilakumu yang sebenarnya sangat buruk. Seakan-akan lidah dan bibir seseorang berada di surga, tetapi kakinya berada jauh di bumi. Dan sebagai akibatnya, kata-kata dan perbuatannya serta reputasinya tetap dalam kondisi buruk. Reputasimu telah hancur, sikapmu bejat, cara bicaramu hina, dan hidupmu tercela. Bahkan, seluruh kemanusiaanmu telah merosot begitu rendah. Engkau sekalian berpikiran sempit terhadap orang lain dan engkau tawar-menawar dalam setiap hal kecil. Engkau bertengkar karena reputasi dan statusmu sendiri. Bahkan sampai bersedia turun ke neraka dan ke dalam lautan api. Perkataan dan perbuatanmu saat ini sudah cukup bagiku untuk menentukan bahwa engkau sekalian berdosa. Sikapmu terhadap pekerjaanku sudah cukup bagiku untuk menentukan bahwa engkau sekalian adalah orang-orang fasik. Dan semua watakmu sudah cukup untuk menyatakan bahwa engkau sekalian adalah jiwa-jiwa cemar yang penuh dengan kekejian. Manifestasimu dan apa yang engkau ungkapkan sudah cukup untuk menyatakan bahwa engkau semua adalah orang-orang yang telah banyak minum darah roh-roh najis. Ketika perkara memasuki kerajaan disampaikan, engkau sekalian tidak mengungkapkan perasaanmu. Apakah engkau semua yakin bahwa kondisimu sekarang sudah memadai bagimu untuk memasuki gerbang kerajaan surgaku? Apakah engkau semua yakin bahwa engkau dapat memperoleh jalan masuk ke tanah suci dari pekerjaan dan firman-Ku tanpa kata-kata dan perbuatanmu lebih dahulu menjalani pengujian-Ku?
Siapa yang sanggup menipu kedua mataku? Bagaimana bisa perilaku dan percakapanmu yang hina dan rendah luput dari pandanganku? Hidupmu telah kutentukan sebagai kehidupan yang meminum darah dan memakan daging dari roh-roh najis, sebab engkau sekalian meniru rupa mereka di hadapanku setiap hari. Di hadapanku, perilakumu sangat buruk. Jadi, bagaimana mungkin aku tidak mendapati dirimu menjijikan? Perkataanmu mengandung kekotoran dari roh-roh najis. Engkau membujuk, menutupi, dan menyanjung seperti orang-orang yang terlibat sihir dan seperti mereka yang khianat dan meminum darah orang yang tidak benar. Semua ungkapan manusia sangat fasik. Jadi bagaimana mungkin semua orang dapat ditempatkan di tanah suci di tempat orang-orang benar berada? Apakah engkau berpikir bahwa perilakumu yang tercela dapat membedakan dirimu sebagai orang yang kudus dibandingkan orang-orang fasik itu? Lidahmu yang seperti ular itu akhirnya akan merusak dagingmu yang membawa kehancuran dan melakukan kekejian. Dan tanganmu yang berlumuran dengan darah roh-roh najis itu juga akhirnya akan menarik jiwamu ke neraka. Jadi, mengapa engkau tidak menggapai kesempatan ini untuk mentahirkan tanganmu yang berlumuran kecemaran? Dan mengapa engkau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memotong lidahmu yang mengatakan kata-kata yang tidak benar? Mungkinkah engkau bersedia menderita dalam api neraka demi tangan, lidah, dan bibirmu? Aku mengawasi hati semua orang dengan kedua mataku, karena jauh sebelum aku menciptakan manusia, aku telah menggenggam hati mereka di dalam tanganku. Aku sudah lama menyelami hati manusia. Jadi, bagaimana mungkin segala pikiran manusia luput dari mataku? Bagaimana mungkin mereka bisa tepat pada waktunya lolos dari pembakaran rohku? Bibirmu lebih manis dari burung merpati, tetapi hatimu lebih jahat dari ular zaman purba. Bibirmu seindah perempuan Lebanon, tetapi hatimu tidak sebaik hati mereka. Dan tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan bangsa Kanaan. Hatimu begitu khianat. Yang aku benci hanyalah bibir dan hati orang yang jahat. Dan persyaratanku atas manusia sama sekali tidak lebih tinggi dari apa yang kuharapkan dari orang-orang kudus. Hanya saja aku merasa benci atas perbuatan durjana orang-orang fasik, dan aku berharap mereka dapat menyingkirkan kecemaran mereka dan menghindar dari kesulitan mereka saat ini, sehingga mereka dapat dibedakan dari orang-orang fasik, lalu hidup bersama dan menjadi kudus bersama orang-orang benar. Engkau sekalian berada dalam keadaan yang sama seperti aku, tetapi engkau diliputi oleh kecemaran. Engkau bahkan tidak mengandung sedikit pun kesamaan dengan manusia yang diciptakan pada awalnya. Terlebih lagi, karena setiap hari engkau sekalian meniru rupa roh-roh najis itu, melakukan apa yang mereka perbuat dan mengatakan apa yang mereka ucapkan, seluruh bagian dari dirimu, bahkan lidah dan bibirmu, terbenam dalam air kotor mereka. Sampai-sampai engkau sekalian diliputi noda itu seluruhnya. Dan tak satu pun bagian dari dirimu yang dapat dipakai untuk pekerjaanku. Sungguh memilukan. Engkau sekalian hidup di dunia seperti kuda dan ternak, tetapi tidak merasa gelisah. Engkau penuh dengan sukacita dan hidup bebas dan mudah. Engkau berenang di air kotor ini, tetapi sebenarnya
tidak tahu kalau engkau sekalian telah jatuh ke dalam situasi seperti ini. Setiap hari engkau bergaul dengan roh-roh najis dan berurusan dengan kotoran. Hidupmu sangat hina, tetapi engkau benar-benar tidak tahu kalau engkau sama sekali tidak berada di dunia manusia dan engkau tidak berkuasa atas dirimu sendiri. Tidak tahukah engkau bahwa hidupmu telah lama diinjak-injak oleh roh-roh najis, atau bahwa akhlakmu telah lama tercemar oleh air kotor? Apakah pikirmu engkau tinggal di surga duniawi, bahwa engkau berada di tengah-tengah kebahagiaan? Tidak tahukah engkau bahwa engkau telah menjalani hidup dengan roh-roh najis dan bahwa engkau telah menjalani hidup dengan segala yang telah dipersiapkan mereka bagimu? Bagaimana mungkin hidupmu punya arti? Bagaimana mungkin hidupmu memiliki nilai? Engkau telah sibuk berkeliling demi orang tuamu, yaitu orang tua roh najis. Tetapi engkau sama sekali tidak tahu kalau mereka yang menjebakmu adalah orang tua roh-roh najis itu yang melahirkan dan membesarkan engkau. Selain itu, engkau tidak menyadari bahwa seluruh kecemaranmu sebenarnya mereka berikan kepadamu. Yang engkau tahu hanyalah bahwa mereka dapat memberimu kesenangan. Mereka tidak menghajarmu, juga tidak menghakimimu, dan terutama tidak mengutukmu. Mereka tidak pernah marah kepadamu, tetapi memperlakukan engkau dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Kata-kata mereka memelihara hatimu dan memikatmu sehingga engkau menjadi bingung dan tanpa menyadarinya engkau terjerat dan bersedia melayani mereka. Menjadi saluran serta pelayan mereka. Engkau tidak mengeluh sama sekali, malah bersedia bekerja bagi mereka layaknya anjing, layaknya kuda. Engkau terpedaya oleh mereka. Karena alasan ini, engkau sama sekali tidak bereaksi terhadap pekerjaan yang kulakukan. Pantas saja, engkau selalu ingin diam-diam menyelinap keluar dari jemariku dan tidak mengherankan jika engkau selalu ingin menggunakan kata-kata manis untuk memperdaya kebaikanku. Ternyata, engkau sudah punya rencana lain, pengaturan lain. Engkau dapat melihat sedikit tindakanku sebagai yang maha kuasa. Tetapi engkau tidak tahu sedikit pun tentang penghakiman dan hajaranku. Engkau tidak tahu kapan hajaranku dimulai. Engkau hanya tahu cara menipuku. Tetapi engkau tidak tahu bahwa aku tidak akan menoleransi pelanggaran oleh manusia. Karena engkau telah membulatkan tekad untuk melayaniku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku adalah Tuhan yang membenci kejahatan, dan akulah Tuhan yang cemburu pada manusia. Karena engkau telah mengutarakan janjimu di atas mezbah, aku tidak akan membiarkan engkau melarikan diri di depan mataku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan engkau melayani dua tuan. Apakah pikirmu engkau dapat memiliki cinta lain setelah engkau menyatakan janjimu di atas mezbahku dan di depan mataku? Bagaimana aku bisa membiarkan manusia membodohi aku seperti itu? Sangkamu, engkau bisa seenaknya bersumpah dan berikrar kepadaku dengan lidahmu? Bagaimana engkau bisa bersumpah demi tahtaku, tahta yang maha tinggi? Apakah engkau berpikir bahwa sumpahmu sudah berlalu? Aku berkata kepadamu, andai pun dagingmu berlalu, sumpahmu tidak bisa berlalu. Pada akhirnya, aku akan menghukum engkau sekalian berdasarkan sumpahmu. Namun,
Pikirmu, engkau dapat mengatasiku dengan mengungkapkan kata-katamu di hadapanku, dan bahwa hatimu dapat melayani roh-roh najis dan roh-roh jahat. Bagaimana mungkin murkaku menoleransi orang-orang seperti anjing, seperti babi yang menipu aku? Aku harus melaksanakan ketetapan administratifku dan merebut kembali dari tangan roh-roh najis semua orang saleh dan munafik yang beriman kepadaku, agar mereka dapat melayani aku secara disiplin, menjadi lembuku, menjadi kudaku, dan mengikuti pengaturanku. Aku akan menyuruhmu membulatkan tekadmu sebelumnya dan melayaniku sekali lagi. Aku tidak akan membiarkan ciptaan manapun menipu aku. Apakah pikirmu engkau bisa saja sembarangan mengajukan permintaan dan seenaknya berbohong di hadapanku? Apakah pikirmu aku belum mendengar atau melihat kata-kata dan perbuatanmu? Bagaimana mungkin kata-kata dan perbuatanmu tidak terlihat dalam pandanganku? Bagaimana mungkin aku membiarkan manusia menipuku seperti itu? Aku telah berada di antaramu, bergaul denganmu selama beberapa musim semi dan musim gugur. Aku telah tinggal di antaramu untuk waktu yang lama, telah hidup bersamamu. Berapa banyak perilaku tercelamu telah lolos di depan mataku? Kata-kata tulusmu itu terus bergema di telingaku. Berjuta-juta aspirasimu telah engkau letakkan di atas mezbahku. Bahkan jumlahnya tak terhitung. Namun, dedikasimu dan apa yang engkau sekalian korbankan sama sekali tidak engkau pedulikan. Engkau bahkan tidak memberikan setitik pun ketulusan di atas mezbahku. Di manakah buah kepercayaanmu kepadaku? Engkau sekalian telah menerima kasih karunia yang tak berkesudahan dariku, dan engkau telah menyaksikan berbagai misteri yang tiada habisnya dari surga. Aku bahkan telah menunjukkan kepadamu nyala api surga, tetapi aku tidak sampai hati membakarmu. Kendati demikian, berapa banyak yang telah engkau sekalian berikan kepadaku sebagai balasannya? Seberapa banyak engkau sekalian bersedia memberi bagiku? Dengan makanan yang kuberikan kepadamu, engkau berbalik dan mempersembahkannya kepadaku. Bahkan mengatakan bahwa makanan itu adalah sesuatu yang engkau dapatkan sebagai imbalan atas keringat kerja kerasmu sendiri, dan bahwa engkau mempersembahkan segala yang engkau miliki kepadaku. Bagaimana mungkin engkau tidak tahu bahwa kontribusimu kepadaku hanyalah segala hal yang telah dicuri dari mezbahku? Terlebih lagi, sekarang engkau mempersembahkan itu kepadaku. Bukankah engkau menipu aku? Bagaimana mungkin engkau tidak tahu bahwa apa yang kunikmati saat ini adalah semua persembahan di mezbahku, dan bukan apa yang telah engkau dapatkan sebagai imbalan atas kerja kerasmu dan kemudian engkau persembahkan kepadaku? Engkau sekalian sungguh berani menipu aku dengan cara demikian. Jadi bagaimana mungkin aku bisa mengampunimu? Bagaimana mungkin engkau mengharapkanku menahan ini lebih lama lagi? Aku telah memberikan segalanya untukmu. Aku telah membuka semuanya bagimu, menyediakan segala kebutuhanmu, dan membuka matamu. Tetapi engkau sekalian menipuku seperti ini, mengabaikan hati nuranimu. Tanpa pamrih, aku telah melimpahkan segalanya bagimu, sehingga meskipun engkau sekalian menderita, engkau tetap memperoleh dariku
segala yang kubawa dari surga. Kendati demikian, engkau sekalian tidak memiliki dedikasi sama sekali. Dan bahkan jika engkau memberikan sedikit kontribusi, engkau berusaha menagih imbalan dariku setelah itu. Bukankah kontribusimu jadi tidak berarti? Yang telah engkau berikan kepadaku tidak lebih dari sebutir pasir. Tetapi yang engkau minta dariku adalah 1 ton emas. Bukankah engkau sungguh keterlaluan? Aku bekerja di antaramu sekalian. Sama sekali tidak ada jejak 10% yang seharusnya aku dapatkan. Apalagi korban tambahan. Terlebih lagi, 10% yang disumbangkan oleh orang-orang yang saleh dirampas oleh orang jahat. Bukankah engkau sekalian tercerai-berai dariku? Bukankah engkau sekalian menentang aku? Bukankah engkau sekalian menghancurkan mezbahku? Bagaimana mungkin jenis orang seperti ini bisa dipandang sebagai harta di mataku? Bukankah mereka semua adalah babi dan anjing yang kubenci? Bagaimana mungkin aku bisa menyebut perbuatan jahatmu sebagai harta? Untuk siapakah sebenarnya pekerjaanku dilakukan? Mungkinkah tujuannya hanya untuk memukul engkau sekalian demi mengungkapkan otoritasku? Bukankah hidupmu sekalian bertumpu pada sepatah firman-Ku? Mengapa aku hanya menggunakan firman untuk mengajar engkau, dan aku belum mengubah firman menjadi fakta untuk memukul engkau sesegera mungkin? Apakah firman dan pekerjaanku hanya ditujukan untuk memukul umat manusia? Apakah aku adalah Tuhan yang tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah? Saat ini, berapa banyak dari antaramu yang datang ke hadapanku dengan seluruh keberadaannya demi mencari jalan kehidupan manusia yang benar? Hanya tubuhmu yang ada di hadapanku, tetapi hatimu mengembara dan sangat jauh dariku. Karena engkau tidak tahu apa pekerjaanku sebenarnya, ada beberapa dari engkau sekalian yang ingin meninggalkanku dan menjauhkan diri dariku, dan malah berharap hidup di surga di mana tidak terdapat hajaran atau penghakiman. Bukankah ini yang diinginkan manusia dalam hati mereka? Aku tentu saja tidak berusaha memaksa engkau. Jalan apapun yang engkau tempuh adalah pilihanmu sendiri. Jalan di zaman sekarang adalah jalan yang disertai dengan penghakiman dan kutukan. Tetapi engkau sekalian harus tahu bahwa segala yang telah kuberikan bagimu, entah itu penghakiman atau hajaran, adalah hadiah terbaik yang bisa kuberikan kepadamu. Dan semua hal itulah yang sangat engkau butuhkan.